Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Darta ya. Kali ini kita akan bahas pertanyaan teman-teman mengenai pajak waris yang belum terlapor di SPT setelah yang satu ini. Oke guys, kali ini saya akan menjawab pertanyaan ya dari teman-teman seperti biasa ya. Saya akan menjawab pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang merasa pertanyaannya belum terjawab, jangan berkecil hati. Saya memaksimalkan diri untuk menjawabnya ya. Meskipun dengan membuat konten seperti ini supaya teman-teman juga bisa terjawab, tidak hanya lewat chat ya, tapi bisa lewat video ya. Nah, ini guys pertanyaannya ya. Jadi saya nggak nyebutkan identitas, saya langsung saja ngomongkan soal pertanyaannya. Izin bertanya Pak, sorry, mulutnya ada kepleset nih ya. Izin bertanya Pak, bagaimana kalau tanah waris dan harta lainnya belum pernah dilaporkan SPT? Oke. Karena orang tua kita dahulu banyak yang tidak mengerti pajak. Dan harga tanahnya waktu beli dulu cuma 10 juta, sedangkan setelah 30 tahun kemudian harganya sudah 1 miliar. Emas harganya dulu hanya 60.000, sekarang 900.000. Perhitungan pajaknya dihitung dari mana ya Pak? Dari harga mana ya Pak? Wah, ini keren guys ya. Beli tanah harganya 10 juta ya, sekarang 1 miliar. Wih, naiknya itu berapa ratus persen ya? Itu berapa ribu persen mungkin ya, 100 kali lipat naiknya ya. Terus beli emas dulu harga 60.000, sekarang 900.000. Itu juga naiknya nggak karuan loh. Itu 150 kali lipat gitu ya naiknya ya. Bener nggak sih? 15 kali lipat ya? 15 kali lipat lah kurang lebih ya. Nah, so guys, buat teman-teman yang punya kasus yang sama ya, mungkin Anda punya harta waris yang belum terlapor. Nah, ini kasus yang sering terjadi di mana banyak teman-teman yang mendapatkan warisan. Tapi, nah ini masalah besarnya adalah orang tua Anda itu tidak pernah melaporkan SPT ya. Anda mungkin tahu lah ya, kita orang tua kita rata-rata juga tidak banyak yang melek soal perpajakan, dan saya paham ya. Tadi saya teman-teman yang hari ini nonton video ini saya acungin jempol ya, karena Anda sudah mulai melek dan Anda belajar untuk perpajakan dengan bagus ya. So terusin, belajar terus yang banyak soal perpajakan. Nah, kembali tadi, kalau misalnya orang tua Anda ternyata belum lapor, nah memang di dalam klausul undang-undang waris ya ada namanya terus ini, harta warisan itu bukan objek pajak. Nah ini satu klausul, tapi by the way guys, ini undang-undang ya, peraturan yang menurut saya peraturan yang rada-rada gantung. Ya kenapa? Karena pajak warisan bener kalau memang nggak bayar pajak kalau si pemberi warisnya sudah melaporkan di SPT tahunan. Jadi sudah melaporkan di SPT-nya, terus Anda tinggal berikan kepada anak, ya udah tinggal berikan aja. Nah, ini masalah yang kadang sering terjadi adalah banyak orang tua yang lupa mencantumkan hartanya di SPT. Makanya teman-teman harus belajar ya. Kalau teman-teman sempat, coba cariin video saya yang soal harta apa aja yang perlu dilaporkan di SPT. Anda boleh cari di populer video, kalau nggak salah cukup banyak yang nonton juga, ada hampir 70-an K yang nonton ya. Cek di sana harta apa saja sih yang perlu Anda laporkan di SPT ya. So, kembali tadi ya. Kalau orang tuanya belum lapor pajak, belum lapor harta, ya sudah. Maka ketentuan ini kemarin juga sempat Bu Sri Mulyani sempat sounding juga bahwa nggak bisa dianggap sebagai warisan. Oke, kalau misalnya Anda sudah dimasukkan ke SPT, hartanya sudah masuk di SPT oleh SPT-nya orang tua, maka ini boleh dianggap sebagai warisan. Oke, nah ini mulai pusing nih ya, karena harta yang diwariskan Anda nggak bisa masukkan langsung ke SPT. Ya, ini mulai pusing. Wah Pak, gimana Pak? Bayar pajaknya besar nih Pak, kan gitu ya teman-teman ya. Nah, so guys, memang mau nggak mau, si penerima waris ini akan menanggung pajaknya. Kalau terima warisan nggak bisa nerima terkait dengan asetnya saja, tapi Anda juga nerima sekaligus beban asetnya, yaitu adalah beban aset pajaknya. Kan gitu, pajaknya harus Anda bayar. Nah, sekarang tinggal Anda perlu pikirkan. Kalau misalnya Anda masukkan aset di SPT, ya kan memang ada beberapa macam cara ya. Ada teman-teman tuh yang menggunakan penghasilannya ditambah gitu ya, membuat penghasilannya digedein gitu ya supaya bisa masukin aset. Itu juga ada yang seperti itu, tapi saya tidak terlalu merekomendkan gitu ya. Kenapa gini? Karena kalau teman-teman belajar bahwa perhitungan pajak di Indonesia itu ada tarif pajaknya namanya progresif guys ya, tarif pajak progresif ya, ada 5%, 15%, 25%, 30% dan terakhir 35%. Ya itu pajaknya paling tinggi 35%. Nah, kalau memang Anda mau menerima aset warisan,
Ya, ini sekali lagi ya, ini adalah opini saya ya. Jadi ada mungkin kalau Anda tanya dengan teman-teman yang lain bisa jadi opininya berbeda. Ya, ini opini saya sendiri gitu ya. Nah, kalau dari kondisi seperti itu, Anda bisa mungkin kalau memang Anda perlu bisa menggunakan namanya pas final. Ya, jadi ada satu peraturan namanya pas final. Kalau pas final itu ibarat gini, Anda punya harta berapapun, pajak nggak mau bingung Anda punya penghasilan dari mana. Yang penting harta itu Anda masukin, Anda tinggal bayar tarif tertentu. Ya, ada 3 tarif, 12,5%, 25%, dan 30%. Jadi tinggal Anda dilihat, oke, Anda masuk klasifikasi yang mana. Kalau misalnya Anda masuk klasifikasinya UMKM, Anda bisa tetap bayar pajaknya cuma 12,5%, guys. Itu jauh lebih murah daripada Anda bayar pajak yang progresif. Oke? Jadi Anda tinggal bayar 12,5% kalau memang Anda masuk ke kategori UMKM. Ya, tapi kalau Anda nggak masuk kategori UMKM, ya Anda bisa bayar pajaknya 25% atau 30%. Jadi tergantung kondisi masing-masing. Nah, so Anda tinggal hitung. Kalau memang kondisinya itu harta wajib dimasukkan, ya, Anda karena memang bisa ini ya, bisa mendapatkan harta SPT. Nah, maka mau tidak mau ya udah Anda tinggal pilih aja mana pas final atau Anda pakai tarif pajak yang progresif. Ya itu. Nah, pertanyaannya, banyak teman-teman yang ngomong gini, "Loh Pak, kalau misalnya saya nggak punya uang gimana Pak?" Nah, kan ini juga satu kasus yang berbeda, oke? Jadi kalau Anda mau bayar, "Oh Pak, saya sudah mau niat Pak bayar pajaknya pas final," atau "Saya mau bayarnya pajak yang progresif, tapi kondisinya Pak, saya nggak punya uang gimana Pak?" Nah, ini satu masalah yang baru, oke? Dan banyak teman-teman yang ngomong gini, "Pak, saya nggak punya uang Pak, saya nggak perlu laporkan dulu Pak, nanti uangnya juga nggak cukup." Ya memang saya nggak bisa jawab ya. Kalau saya tanya seperti itu, saya juga kadang-kadang juga bingung juga gitu ya, karena jawabnya juga nggak gampang, nggak bisa ngomong asal ngomong aja gitu ya. Sebagai konsultan saya juga nggak bisa ngomong gini aja, "Pokoknya harus bayar Pak." Nggak bisa juga gitu guys ya. Emang yang bayar siapa? Yang bayar juga si kliennya gitu. Jadi saya nggak bisa paksakan juga. Nah, so yang mungkin gini guys, yang perlu teman-teman perhatikan, yang perlu teman-teman pahami bahwa gini. Kalau misalnya sekarang Anda itu kondisinya memang nggak bayar pajak gitu ya. Oke Pak, saya dikasih waris. Saya tadi ya, misalnya tanah, misalnya emas gitu ya, masuk dapat waris, terus Anda nggak laporin karena Anda nggak punya uangnya. Oke? Nah, yang akan terjadi adalah apa? Ya sudah, Anda nggak laporkan sekarang. Tapi ingat teman-teman, ketika nanti aset ini berubah bentuk, ya, atau Anda jual beli, maka Anda akan kecatat namanya di sana. Kalau memang ini harta waris, Anda mau jual beli, tetap minimal Anda tanda tangan daripada seluruh anggota keluarga atau tanda tangan daripada penerima waris tadi untuk melepaskan warisannya dan dijual kepada pihak lain. Ya, nah Anda akan kecantum bahwa Anda bayar pajak sekian. Nah, kalau seandainya Anda nggak bayar, nggak laporin juga ini bisa jadi masalah baru buat Anda. Ya. Tapi kalau misalnya ya, Anda ternyata rumah ini Anda mau balik namakan misalnya 5 tahun lagi. Oke? Nah, ketika Anda balik nama 5 tahun lagi dan Anda masukkan di SPT, nah ingat bahwa pajaknya belum Anda bayar. Jadi bisa jadi waktu 5 tahun lagi kalau peraturannya nggak berubah gitu ya, maka 5 tahun lagi Anda akan membayar pajak yang lebih besar. Kenapa? Karena NJOP-nya, nilai jual objek pajaknya juga akan ikut naik guys ya. Harga pasarnya juga akan ikut naik karena rumah itu bukan nggak mungkin ya, tapi seringkali harga properti itu nggak pernah turun tapi seringnya naik lah ya. Kalau properti secara Anda tarik 5 tahunan, yakin dan percaya biasanya naik ya gitu. Nah, so kalau dengan kondisi tadi, kakaknya tadi ya, punya harta misalnya rumah 10 juta ya, jadinya ke angka 1 miliar ya. Terus yang tadi beli emas harganya 60 juta, sekarang jadi harganya 9 juta. Nah, ini pernyataan atau saran gitu ya, saran saya. Kalau memang Anda sudah punya harta emas, mungkin saran saya malah emasnya yang dijual, karena harga emasnya juga cukup besar gitu ya. Dijual sebagian untuk menutupin pajak daripada rumahnya. Jadi yang Anda perlu laporkan adalah rumahnya Anda laporkan plus sisa uang daripada penjualan emasnya Anda laporkan. Ya, jadi Anda nggak perlu takut. Besok-besok Anda misalnya mau jual lagi rumahnya, gitu ya, dapat untung misalnya dari 1 miliar ke 5 miliar misalnya. Ya udah Anda sudah laporin. Ya, dan yang enak guys, kalau Anda sudah laporin di SPT Anda, ya ini juga satu hal yang perlu Anda pikirkan. Anda masukkan di SPT Anda rumah tadi, ketika nanti Anda jual harga 5 miliar, 1 miliar ke 5 miliar ya, kan ada keuntungan 4 miliar. Nah, yang enak guys di properti itu, ketika Anda dapat keuntungan daripada penjualan rumah, itu Anda tidak perlu membayar pajak lagi. Sudah,
the end ya. Pajaknya coba pajak final daripada penjual rumah yaitu 2,5% guys, dan itu murah banget ya, daripada Anda bayar pajak yang progresif ya sampai dengan 35%, kan rugi juga. Anda tinggal bayar pajak cuma 2,5% daripada rumahnya ya. Jadi memang ini satu pilihan. Kalau kita ngomong secara perpajakan itu Anda harus pintar-pintar mempertimbangkan ya, pajak mana yang akan di kemudian hari lebih murah, pajak mana yang akan lebih mahal. Anda bisa pilih-pilih gitu ya, dan Anda ternyata saya pakai strategi ini nih supaya bisa membuat pajaknya bisa lebih murah dan sebagainya ya. So far seperti itu teman-teman ya, semoga cukup jelas penjelasan saya ya, teman-teman bisa nangkep ya. Kalau nggak nangkep teman-teman welcome kalau mau tanya di komen ya, atau kalau mau tanya lebih gampang dijawab, saya biasanya jawabnya sekarang melalui story teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di DM agak kesulitan karena banyak sekali yang DM, dan saya biasanya pertanyaan di DM itu panjang-panjang gitu ya, saya agak sulit untuk menjawabnya karena cukup banyak gitu ya. Kalau teman-teman mungkin akan bisa ngalamin kalau jadi influencer seperti ini juga pertanyaan banyak, tapi saya komitmen kepada teman-teman, saya mau jawab pertanyaan teman-teman. Silakan teman-teman tanya di story ya, follow dulu Instagram saya di Siddhartha_official. Anda boleh lihat story-nya karena saya cukup sering, saya akan berusaha secara lumayan update ya untuk story. Tanya aja di story dan usahakan pertanyaannya cukup singkat supaya saya jawabnya bisa lebih gampang gitu ya teman-teman ya, supaya win-win. Teman-teman juga bisa dapat pertanyaan, dapat jawaban dari pertanyaannya, dan pertanyaan teman-teman bisa dipelajarin oleh teman-teman yang lain supaya paham juga ya, karena yang tanya kan juga banyak gitu ya guys. Semoga cukup jelas. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya supaya dapat update terus terkait dengan video-video terbaru yang akan kami buat. Yang suka dengan video ini boleh di like dan di share ke teman-temannya supaya juga membantu teman-teman yang lain bisa melek secara perpajakan, bisnis dan keuangan ya. Oke guys, sekian, semoga teman-teman selalu sehat, sukses dan selalu diberkati guys. Bye bye.